dengan menggunakan nama Sobat Ngarit. Jelas kalian kan? Jangan saya yang kalian hujat selama ini ya. Tompi itu hanya memanfaatkan nama Sobat Ngarit untuk mencari keuntungan pribadi. Kalian bayangkan aja 60.000 orang yang beli baju dengan harga 80.000 itu udah sekitaran 4M lebih. Itu baru satu baju ya. Itu baru satu baju. Apalagi banyak baju yang dijualnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Heksos Lamiri. Baik teman-teman, dalam sebuah komunitas yang sehat tentunya, kekuatan tidak diukur dari seberapa besar jumlah anggotanya, tetapi dari seberapa besar tulus mereka saling mendukung. Di sini kami tidak butuh drama untuk terlihat berwarna, tidak perlu rekayasa untuk terlihat kompak. Karena itu kami percaya kebersamaan yang dibangun di atas kejujuran akan bertahan lebih lama daripada hubungan yang dibangun atas pencitraan. Kami bukan komunitas yang sempurna tentunya, tapi kami berjalan bersama dengan hati yang terbuka, saling menjaga bukan saling menjatuhkan. Tidak ada topeng, tidak ada sandiwara, yang ada hanyalah sebuah ketulusan, rasa hormat dan semangat yang sama untuk tubuh bersama. Inilah arti daripada solidaritas bagi kami. Tetap satu, tetap solid, tetap utuh tanpa harus berpura-pura. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja reaction video yang pertama. Let's go. Siun ramai sekali di media sosial khususnya TikTok. Kenapa dan ada apa? Sobat Ngarit seluruh Nusantara saling menyudutkan, saling bertengkar di media sosial. Bagi kita yang awam, Mas Yun dan Ketua Sobat Ngarit Mas Roni, semoga memberikan klarifikasi apa yang sedang terjadi. Ini ada apa? Kok seakan-akan Mas Yun lagi kena masalah. Ini ada apa? Semoga semua tetap kompak, tetap solid untuk mendukung pendiri Sobat Ngarit yang tetap ya nomor 1 pendiri Sobat Ngarit. Untuk ketuanya cepat mengklarifikasi ini ada apa. Semoga ini tidak menular kemana-mana, tidak panjang lebar, disegerakan masalahnya, dikelirkan pasti sebabnya. Nah, tentunya bagi teman-teman yang memang melihat keadaan yang kayaknya kurang kondusif seperti ini di atas komunitas kita. Yang jelas hal ini mungkin bakal berspekulasi yang negatif tentunya, dan hal ini akan menimbulkan sebuah narasi negatif, narasi jelek. Namun hal seperti ini bagi saya pribadi di dalam sebuah komunitas itu perlu ya, butuh. Karena ini sebagai bumbu-bumbu di dalam satu keluarga saja. Kalau tidak ada masalah, kayaknya hambar rasanya. Tenang saja buat kawan-kawan, saudaraku semuanya. Nanti pasti juga ada yang klarifikasi. Kalau memang ada kekurangannya, jalur hijau. Nggak usah kita publikasikan, bikin bingung sama keluarga-keluarga Sobat Ngarit yang lainnya, yang nggak paham, yang benar-benar solid. Ngapain kita pada cari pembenaran? Nggak ada artinya. Ingat, Mas Yun mendirikan keluarga Sobat Ngarit ini untuk jalinan silaturahim. Banyak konten VT mengenai keluarga Sobat Ngarit, berbagai macam klarifikasi. Saya sendiri akhirnya teringat setelah saya mengadakan acara kopdar keluarga besar Sobat Ngarit di Banten ini khususnya, yang sudah saya laksanakan tanggal 16 Februari 2025. Saya mengadakan acara karena saya tuh benar-benar tulus dan ikhlas kepingin adanya mengundang jalinan silaturahim, baik tempat, perizinan, mengenai konsumsi, pokoknya macam-macam yang penting terlaksana. Itu semua dana pribadi. Karena saya tujuannya itu mengundang, saya tujuannya itu kepingin bersilaturahim, tidak ada kepentingan pribadi. Alhamdulillah berjalan lancar. Walaupun di acara itu pahlawan kesiangan lah, yang ini yang itu, tapi saya nggak pernah nge-up, tapi saya tidak pernah mempublikasikan. Itulah yang harus kalian contoh. Oke, siap. Nah, bisa guys seperti ini mantul, mantap banget nih ya kan. Betul katanya Mbak ini ya kan. Dulu Mas Yun pernah bilang siapa yang tulus dan siapa yang modus nanti akan ketahuan.
terbuktikan. Iya, mantap jiwa. Oke, jadi di sini harus betul-betul harus tulus dan ikhlas ya kawan-kawan ya. Kalau ingin membantu, kalau ingin masuk Sobat Ngarit, harus benar-benar dengan hati yang bersih, tulus bersaudara, tidak ada embel-embel apapun. Ini hal yang bagus menurut saya. Kita lihat senior-senior kita ini seperti Mbah Kung ini ya kan, memberikan contoh kepada kita. Dia ingin mempertemukan saudara-saudara Sobat Ngarit yang belum kenal di dalam sebuah pertemuan yaitu acara kopdar, bisa bersama-sama saling silaturahmi antara satu dengan yang lainnya, bisa sama-sama saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Ini bagus, sebuah contoh yang luar biasa yang patut dicontoh oleh junior semuanya seperti saya. Kita semua ya kan patut belajar dari Mbah Kung ini ya kan. Mbah Kuri namanya. Mantul, mantap jiwa. Mudah-mudahan terus ikhlas ya Mbah ya. Karena tanpa keikhlasan dan ketulusan tentu saja nantinya takut terjadi ada dampak yang negatif ya. Oke, next. Oke guys, kalian udah pada tahu kan tentang Sobat Ngarit itu kan. Sobat Ngarit itu hanyalah dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu seperti Roni, seperti Semar Mesem, sama si Tom Liwafa, orang anggota DPRD itu. Jelas sekali kan. Kalian dari awal sudah pernah saya bilang tentang Sobat Ngarit tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak-pihak oleh orang-orang tertentu atau orang-orang atau orang yang biasa. Sobat Ngarit hanya dimanfaatkan oleh si Tomli, Semar Mesem, si Rongkat. Itu mereka itulah yang boleh memanfaatkan. Tapi seperti cilik-cilik pasti selalu dihujatnya oleh si Tomli ini. Tomli ini seorang anggota DPRD tapi ininya kurang, dia hanya memanfaatkan rakyat, bukan mendukung rakyat. Dia itu hanya memanfaatkan rakyat untuk kepentingan pribadinya, menjual baju atas komunitas. Si Tomli ini hanya menyuruh para Sobat Ngarit ini untuk kopdar itu diapresiasinya. Tapi kalau mencari duit dari Sobat Ngarit itu nggak boleh. Tapi kalau dia mencari duit dari baju Sobat Ngarit itu boleh. Itulah namanya, inilah anggota DPRD yang hanya memanfaatkan rakyat, bukan membantu rakyat. Jelas? Kan dari bilang pernah dia berkata, kalau orang-orang Sobat Ngarit saya apresiasi kalau mereka itu kopdar berbagi. Jadi kalian cari duit, cari tempat lain, nggak boleh cari duit dari TikTok ini dengan menggunakan nama Sobat Ngarit. Jelas kalian kan? Jangan saya yang kalian hujat selama ini ya. Itu hanya memanfaatkan nama Sobat Ngarit untuk mencari keuntungan pribadi. Kalian bayangkan aja 60.000 orang yang beli baju dengan harga 80.000 itu udah sekitaran 4M lebih. Itu baru satu baju ya. Itu baru satu baju. Apalagi banyak baju yang dijualnya. Itu daripada ke sana kalian berikan mending. Oke, aku udah tahu nih tujuannya kemana. Tapi yang jelas dia punya hak juga berbicara seperti ini kawan-kawan. Ya, karena saya yakin dia pun juga cinta dengan Sobat Ngarit. Cinta dengan Sobat Ngarit, seneng dengan Sobat Ngarit, suka dengan Sobat Ngarit. Nah, aku pernah lihat nih orang ya kan mengaku-ngaku sebagai ketua Sobat Ngarit ya kan. Nah, ini bisa dikatakan sebagai sengkuni. Apakah sengkuni juga salah? Oh, jangan dulu. Jangan dulu kita berprasangka ya. Karena jujur aja ya. Saya nggak bilang saya itu setuju sama Sengkuni, tapi juga ya saya nggak bisa bilang saya itu sepenuhnya nggak setuju. Bingung kan teman-teman? Saya juga juga bingung. Karena di sini di satu sisi iya Sengkuni ini keras, komentarnya tajam, kadang terkesan nyindir, nyelekit ya kan. Tapi di sisi lain kalau nggak ada Sengkuni, siapa yang ngingetin ya kan? Siapa yang berani bilang, ini loh ada yang salah, bener nggak? Bener nggak? Bener kan kawan-kawan? Jangan salah loh. Kadang tuh yang dikira merusak justru yang lagi nyelamatin kita ya kan. Tapi ya gimana lagi ya. Cara penyampaiannya itu loh. Ya ampun. Kadang bikin kita panas. Bikin orang salah paham ya kan.
Akhirnya yang dicap pengacau. Ya, saya sih nggak bela siapa-siapa. Tapi kalau komunitas ini sampai masih hidup sampai sekarang, bisa jadi ya salah satunya gara-gara orang-orang kayak gitu. Gara-gara orang kayak yang disebut dengan Sengkuni itu. Meskipun ya caranya memang agak-agak ya nggak semua orang suka gitu kan. Tapi di balik itu semua ya kan, komunitas itu butuh orang-orang yang yang tepuk tangan dan juga orang yang berani tepuk meja. Nggak bisa satu doang ya kan. Kadang yang kalian kira musuh sebenarnya cuman cermin, tapi karena pantulannya aja jelek ya kalian jadi marah. Mungkin inilah ya kan, cuman opini saya aja, jangan ditelan mentah-mentah, tapi ya pikirin aja lagi ya kan. Kira-kira kalau semua orang diem, komunitas ini sampai sekarang masih ada nggak ya? Oke. Next. Pak Semar nih. Jadilah orang yang paling ikhlas. Wow. Bukan hanya sekedar baik. Sebab dalam kebaikan belum tentu ada keikhlasan. Tapi orang yang ikhlas itu akan pasti baik. Baik. Tetap berusaha menjadi orang baik. Yes. Mbak Semar ini nyindir kita atau ngingetin kita ya, mudah-mudahan ngingetin kita ya, karena kalimat ini ingin bilang bahwa jadi orang baik itu nggak cukup, karena baik aja belum tentu tulus. Kadang orang berbuat baik karena ingin dipuji, ingin kelihatan hebat, atau ada kepentingan lain. Nah, kebaikan yang seperti itu bisa jadi cuma topeng doang. Tapi kalau ikhlas benar-benar melakukan sesuatu dari hati tanpa harap balasan atau pengakuan, maka kebaikan akan muncul dengan sendirinya. Orang yang tulus itu nggak butuh pencitraan. Dia baik karena memang niatnya murni, nggak butuh ada pencitraan. Jadi fokus hidup kita bukan cuma bagaimana itu terlihat baik gitu, tapi bagaimana caranya tulus. Karena ketulusan itu lebih bernilai daripada sekedar penampilan baik. Baik itu bisa dibuat-buat, tapi kalau ikhlas itu asli dari hati. Dan orang yang tulus pasti akan menjadi orang baik, meski nggak selalu kelihatan, ya kan? Jadi menurut saya kalimat jadilah orang yang paling ikhlas bukan sekedar baik, sebab dalam kebaikan belum tentu ada keikhlasan. Tapi orang yang ikhlas itu akan pasti baik. Ini merupakan sebuah pernyataan yang reflektif, yang mengandung nilai moral dan spiritual yang sangat kuat. Mantap, mudah-mudahan mengingetin sama kita semuanya ya kan, yang di bawah ini, supaya tetap selalu ikhlas ya kan, dalam hal apapun. Oke, jangan terlalu tegang dulu ya teman-teman. Jangan terlalu tegang dulu. Kita lihat yang satu ini. Umar Kerapi sudah kemarin aku nikah. Kan tinggal ini resepsi aja. Tinggal resepsi. Ada yang udah akad nikah, tapi tinggal sih ya, kita tunggu aja ya. Mudah-mudahan iya. Karena apa yang dituliskan di VT ini bisa jadi doa. Doa itu bisa terkabulkan, bisa juga enggak kawan-kawan. Kan iya? Oke. Gak masalah. Oke, next. Nah, plat G nih. Dapat hidayah menjadi Plat AG. mendapat hidayah setelah
mengenal Sobat Ngarit ya. Tapi kalau kenal Mas Yun sudah lama. Cuma mengenal Sobat Ngarit itu Mas Haris dapat hidayah dari situ. Akhirnya Mas Haris mengambil konten mengenalkan Sobat Ngarit. Awal mulanya itu Pak. Dulu tidak ada penontonnya Pak Mas Haris Pak. Juga ngenjang gitu. Tidak ada penontonnya sama sekali. Satu pun tidak ada. Apalagi saya. Satu itu cuma lewat. Dan itu pertama kali Mas Haris live itu tanggal 16 bulan 9 2024. Ada yang ngasih Mas Haris itu 1 mawar sama 1 gelang atau tongkat ya itu. Itu aku sampai heboh Pak, saking senengnya. Dari situ Mas Haris terus belajar mengenalkan Sobat Ngarit, tak kenalkan ke teman PK. Akhirnya sampai detik ini Mas Haris bisa seperti ini, bisa dikenal banyak orang, itu dari Sobat Ngarit. Itu ceritanya seperti itu Pak. Kenapa sampai sekarang pun Mas Haris akan terus mengenalkan ke semua orang lewat dunia medsos sama ke dunia nyata. Kalau ke dunia nyatanya itu lewat berbagi Pak. Karena Mas Haris sadar, Mas Haris bisa sebesar ini adalah berkat dukungan panjenengan semua, keluarga Sobat Ngarit, berkat Sobat Ngarit. Makanya rasa terima kasih Mas Haris, rasa bersyukur Mas Haris itu dengan cara seperti ini. Itu Pak. Dari dulu tuh Mas Haris tidak pernah Pak yang namanya ikut campur. Mas suaranya doubling. Tenang toh Mbak Risma. Aku lagi tenang toh. Enggak ya aman gitu. Jadi gitu. Rasa syukur Mas Haris, rasa terima kasih Mas Haris itu adalah mengenalkan Sobat Ngarit dan selalu akan terus berbuat baik kepada orang-orang sekitar. Itu rasa syukur Mas Haris. Karena Mas Haris bisa sebesar ini ya dengan Sobat Ngarit. Itu Pak, itu yang Mas Haris lakukan sampai sekarang. Mau Mas Haris mau dihujat kayak apapun, mau dijelek-jelekan kayak apapun, yang bisa menilai adalah yang sudah kenal sama Mas Haris lama. Dulu tidak ada yang kenal Pak saya itu Pak. Akhirnya sampai sedetik ini bisa kenal sama orang-orang hebat. Mas Haris itu bersyukur Pak gabung dengan Sobat Ngarit itu. Demi Allah. Oke. Jadi ini bisa jadi apa namanya ya. Intinya kalau memang pengen dikenal sama orang, mau eksis di TikTok ya, melalui Sobat Ngarit, konsisten aja gitu loh. Perkenalkan Sobat Ngarit ke teman-teman yang baru, mungkin yang tidak pernah mengenal Sobat Ngarit, atau mungkin bertanya-tanya apa sih Sobat Ngarit, apa sih visi-visi dari Sobat Ngarit. Nah kalian pelajari dulu, jangan asal wah aku masuk Sobat Ngarit nih, aku harus kalau masuk Sobat Ngarit nanti followernya banyak, bikin PT yang nonton cuman 1.000 doang semuanya ya. Kok nggak naik ya followernya, terus ngambek lama-lama jadi sengkuni. kocak dah, santai dulu ya guys ya, pokoknya konsisten aja gitu. Next. Tolong ya, kalau VT ini lewat di berendanya sama tolongnya di skip ya. Buat dulur-dulur ya, keluarga Sobat Ngarit Nusantara, kalau VT ini lewat di berendanya sama tolongnya di skip. Biar nggak salah paham ya. Ini teruntuk khusus buat oknum-oknum ya, yang dulunya itu mengatasnamakan Sobat Ngarit ya. Anda itu punya otak nggak ya? Anda punya otak tapi nggak dipakai otaknya ya. Dulu kamu itu berjuang sok-sokan garda terdepan ya, untuk mengembangkan Sobat Ngarit. Sekarang ujung-ujungnya kamu itu sibuk ngomongin program-program, gak dikasih marah, gak dikasih, sekarang kamu jadi sungkuni ya. Jadi gini, kamu itu punya otak apa enggak sih? Kan udah jelas ya. Mas Iyun bilang apa ya, Semar R7 bilang apa, Papi Tomli bilang apa. Sobat Ngarit itu adalah suatu wadah mencari, memperbanyak keluarga, teman, jelas. Bukan cari uang. Kalau cari uang jangan di Sobat Ngarit. Cari uang itu kerja bos ya. Dan untung ya, saya itu sangat bersyukur ya. Di grup saya itu, grup donasi sosial Sobat Ngarit Nusantara itu ya, tidak ada yang meributkan masalah program-program ya. Karena programnya di donasi sosial Sobat Ngarit Nusantara udah jelas. Programnya itu berbagi ya, bermanfaat bagi
orang lain. Dan gitu, kan udah jelas itu Mas Yun. Duduk sama rata, berdiri tanpa raja, selalu berbuat baik, berbagi, selalu bisa bermanfaat ke orang lain. Itulah Sobat Ngarit. Bukan cari uang. Kalau cari uang itu kerja, Bos. Ya, bukan di Sobat Ngarit. Keliru sampean. Kalau sampean cari uang di Sobat Ngarit, keliru sampean, Bos. Kalau cari saudara, cari dulur, cari keluarga, baru di Sobat Ngarit. Ya, kalau sampean itu cari uang, ya, modusnya sampean itu sok-sokan jadi apa ya, garda terdepan Sobat Ngarit, ujung-ujungnya kayak gitu. Ya, nggak dituruti marah, nggak dituruti mau jadi sengkuni. Mana otak kau ya? Punya otak tuh dipakai, Bos. Ya, teruntuk khusus ya buat oknum-oknum ya. Teruntuk khusus buat oknum-oknum berpikir, Bos. Ya, di Sobat Ngarit itu bukan cari uang, ya, bukan cari kekayaan, tapi cari saudara. Ngerti ya, Pakmu? Pakmu itu ya, kalau udah niatnya dari awal itu jelek, udah wes ketara, ya, udah ketahuan sekarang ya. Jadi ini pesannya buat Mas Yun, buat Papi Tomli, buat Mas Semair 7. Sebenarnya musuh terbesar adalah orang dekat. Hati-hati. Kalau sedalam-dalamnya lautan masih bisa diukur, tapi sedalam-dalamnya hati gak ada yang tahu, Bos. Ya, ya buat semuanya ya. Tentunya buat keluarga Sobat Ngarit Nusantara yang hatinya ikhlas, mudah-mudahan sehat-sehat selalu, dimurahkan rezekinya dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Oke, kawan-kawan, sampai di sini aja dulu videonya. Terima kasih sudah nonton dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kalian terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.